Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma salamatan fid din wad dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa barakatan fi ni'mah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar minal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita mengucap puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan atau melaksanakan munakasah pada hari ini. Serta tak lupa pula sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana di kemudian hari kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih saya kepada kedua orang tua saya, ayah saya dan ibu saya yang telah banyak mensupport dan juga telah banyak mendukung saya sehingga saya menjadi seperti yang sekarang ini. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Dr. Irwan Tasla Pratama MSc selaku Ketua Sidang Munakasah saya. Kemudian tak lupa pula terima kasih kepada Ibu Dr. Rosmaina SPMSI selaku pembimbing satu saya, Ibu Penti Suryani SPMSI selalu pembimbing dua saya, dan Ibu Rita Elvianis SPMSC selaku dosen penguji satu saya, dan Bapak Insinyur Muhammad Irfan MSc selaku dosen penguji dua saya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Respon Tanaman Jati dengan Pemberian BAB dan NAA secara in vitro. Jati atau Tectona grandis merupakan salah satu jenis tanaman yang sudah banyak dikenal dan banyak diminati juga dikembangkan oleh masyarakat, baik itu tanaman hutan industri maupun hutan tanaman rakyat. Komoditas kayu yang mewah ini dan juga berkualitas tinggi membuat jati menjadi primadona di kalangan kayu. Harga jualnya yang mahal dan nilai ekonomisnya yang tinggi membuat para petani tergiur untuk menanamnya. Namun produksi jati di tahun 2016 menurut Perhutani menurun 13%
36%. Kendala utama yang dihadapi yaitu proses pembibitan jati yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman lainnya. Menurut Prameswari dan kawan-kawan 2019, jati seringkali ditanam dengan menggunakan biji, namun memiliki beberapa kelemahan. Beberapa di antaranya seperti rentan penyakit dan tingkat keberhasilan yang rendah. Solusi utama dari permasalahan tersebut adalah teknik kultur jaringan atau in vitro. Tujuan penelitian ini adalah untuk pertama, mengetahui pengaruh konsentrasi BAP terbaik terhadap induksi kalus jati. Kedua, mengetahui pengaruh konsentrasi NAA terbaik terhadap induksi kalus jati. Ketiga, melihat interaksi BAP dan NAA terhadap induksi kalus jati. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan juga evaluasi dalam induksi kalus tanaman jati atau Tectona grandis secara in vitro. Hipotesis penelitian. Pertama, terdapat konsentrasi BAP terbaik dalam menginduksi kalus tanaman jati. Kedua, terdapat konsentrasi NAA terbaik dalam proses induksi kalus tanaman jati. Dan yang ketiga, terdapat interaksi antara BAP dan juga NAA dalam menginduksi kalus tanaman jati. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Pemuliaan dan Reproduksi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada bulan Juni sampai Agustus 2019. Bahan dan alat. Bahan tanam yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah eksplan steril hasil kultur in vitro tanaman jati yang sebelumnya menggunakan perlakuan yang telah dihomogenkan pada media MS selama 1 bulan. Kemudian bahannya media MS, BAP, NAA, HCl, NaOH, sukrosa, agar, alkohol 70% dan 96%. Aquades, plastik tahan panas, kertas label, karet, plastik warp, aluminium foil, dan spiritus. Alat yang digunakan adalah alat-alat kultur jaringan seperti botol, laminar air flow cabinet, petri dish, glass beaker, autoclave, panci, timbangan analitik, rak kultur, hot plate dengan magnetic stirrer, kemudian Erlenmeyer, gelas ukur, pipet ukur, gunting, pinset, lampu Bunsen, pH meter, mikropipet, pipet tetes, tisu, kamera digital, alat tulis. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau lebih dikenal dengan RAL yang terdiri dari 2 faktor. Pertama, faktor BAP yakni stokinin terdiri dari 4 taraf. Pertama, B0, konsentrasi 0 ppm atau kontrol. Kedua, B1, konsentrasi 0,5 ppm. Ketiga, B2, konsentrasi 1 ppm. Dan yang terakhir, B3, konsentrasi 1,5 ppm. Faktor keduanya ialah NAA atau auksin yang terdiri dari 4 taraf. Yang pertama, E0, konsentrasi 0 ppm atau kontrol. Yang kedua, N1, konsentrasi 1 ppm. Yang ketiga, N2, konsentrasi 2 ppm. Dan yang terakhir, N3, konsentrasi 3 ppm. Kombinasi perlakuan dapat dilihat pada tabel sehingga didapat 16 kombinasi perlakuan. Dari setiap perlakuannya terdapat 10 ulangan. Sehingga pada penelitian ini didapat 160 unit percobaan. Selanjutnya, alur penelitian dan parameter pengamatan. Pertama itu ada sterilisasi, kemudian pembuatan media, kemudian inkubasi media, persiapan, penanaman, pemeliharaan eksplan, dan pengamatan. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian terdiri dari 5 parameter. Selanjutnya, waktu muncul kalus. Waktu muncul kalus yang ditanam pada media dengan konsentrasi BAP dan NAA menunjukkan waktu tercepat dalam memunculkan kalus terdapat pada perlakuan 0,5 ppm BAP plus 2 ppm NAA dengan rata-rata waktu kemunculan kalus tercepat 14,20 hari setelah tanam. Nilai ini juga tidak berbeda nyata dengan perlakuan 0 ppm BAP plus 3 ppm NAA dengan waktu kemunculan kalus 15,30 HST. Namun berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Yang kedua ada parameter waktu muncul akar.
bisa kita lihat bahwasanya di dalam tabel pemberian 1 ppm BAP plus 2 ppm NaA menunjukkan rata-rata waktu muncul akar tercepat yaitu 8,50 HST. Nilai ini tidak berbeda nyata dengan perlakuan 0,5 ppm BAP plus 2 ppm NaA. Kemudian 1, ppm BAP plus 3 ppm NaA. 1,5 ppm BAP plus 2 ppm NaA. 0, ppm BAP plus 3 ppm NaA dan juga 0 ppm BAP plus 0 ppm NaA. Hal ini diduga karena konsentrasi BAP dan NaA sudah seimbang, sehingga mampu memunculkan akar tercepat pada pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada parameter waktu muncul tunas. Di dalam tabel dilihat bahwasanya untuk kemunculan tunas tidak memberikan perbedaan yang nyata terhadap semua perlakuan. Akan tetapi, semua perlakuan yang diberikan menunjukkan kemunculan tunas. Diduga konsentrasi BAP dan NaA yang diberikan belum mampu memberikan perimbangan yang nyata terhadap waktu muncul tunas. Dikarenakan kombinasi BAP dan NaA yang kurang memacu kemunculan tunas, maka penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata terhadap kemunculan tunas pada tanaman jati. Selanjutnya ada parameter jumlah tunas. Tunas terbanyak terdapat pada perlakuan 0,5 ppm BAP plus 0 ppm NaA dengan rata-rata jumlah tunas baru 2,50 tunas per eksplan. Hasil ini tidak berbeda nyata dengan perlakuan 1 ppm BAP plus 1 ppm NaA. 1 ppm BAP plus 3 ppm NaA dengan rata-rata jumlah tunas baru 2,00 tunas per eksplan dan 0 ppm BAP plus 0 ppm NaA dengan rata-rata jumlah tunas baru yakni 1,90 tunas per eksplan. Namun, hal ini berbeda nyata dengan perlakuan yang lainnya dan rata-rata jumlah tunas tumbuh terendah terdapat pada perlakuan 1,5 ppm BAP plus 3 ppm NaA yaitu 0,60 tunas per eksplan. Selanjutnya jumlah daun. Bisa dilihat pada tabel jumlah daun, rata-rata jumlah total daun tumbuh yang terbanyak terdapat pada perlakuan 1 ppm BAP plus 3 ppm NaA dengan rata-rata jumlah total daun yang terbentuk yakni 19,40 helai daun. Nilai ini tidak berbeda nyata dengan perlakuan 0,5 ppm BAP plus 2 ppm NaA dengan rata-rata jumlah total daun sebanyak 17,40 helai daun. Namun, perlakuan itu berbeda nyata dengan perlakuan yang lain. Jumlah total daun yang paling sedikit terdapat pada konsentrasi 1,5 BAP plus 3 ppm NaA dengan jumlah daun 1,20. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian Haryadi yang menyatakan bahwa perlakuan MS mampu menghasilkan jumlah daun paling banyak dibandingkan dengan perlakuan lain yaitu 12,56 hingga 15 helai daun. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Konsentrasi 0,5 ppm BAP adalah konsentrasi terbaik karena mampu menghasilkan jumlah tunas tumbuh terbanyak dengan rata-rata jumlah tunas tumbuh 2,50 tunas per eksplan. Konsentrasi 3 ppm NaA adalah konsentrasi terbaik karena mampu menghasilkan waktu muncul akar tercepat dengan rata-rata waktu muncul tunas 10,30. Konsentrasi 3 ppm NaA juga memicu dalam kemunculan kalus tercepat yaitu 15,30 HST. Interaksi konsentrasi 1 ppm BAP plus 1 ppm NaA menunjukkan jumlah tunas tumbuh dan dengan rata-rata jumlah tunas tumbuh 2,00 tunas per eksplan. Saran. Pertama, zat pengatur tumbuh BAP dapat digunakan untuk mengetahui jumlah tunas. Waktu muncul kalus dapat menggunakan 0,5 ppm BAP. Untuk penelitian selanjutnya, parameter waktu muncul tunas dapat dilakukan dengan konsentrasi yang lain. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah kita mohon ampun. Lebih dan kurangnya saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.